Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitrah Ziko Amsari Nasution. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang terminologi hadis. Sebelum lebih jauh membahas tentang hadis, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan apa itu terminologi. Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Nah, jadi di sini kita tidak hanya membahas tentang hadis, kita juga membahas tentang sunnah, khobar, athar, dan kedudukan serta fungsi dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja haddatsa yuhadditsu tahdisan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah maupun peristiwa dan kejadian yang terjadi secara aktual. Penggunaan kata tersebut dalam bentuk kata sifat mengandung beberapa arti. Di antaranya yang pertama, ada al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, merupakan lawan dari kata al-qadim atau sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, al-qorib atau sesuatu yang dekat. Dengan demikian, maka pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat Al-Qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan juga dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Ditemukan sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali ditemukan dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Sebagaimana menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan di dalam Al-Quran ada 4. Di antaranya yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Kemudian yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Nah, teman-teman sekalian, sementara itu para ahli usul mengemukakan bahwa definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain daripada Al-Quranul Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi serta tidak termasuk pada perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, baik yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah yang digunakan oleh para muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi hukum syara. Sedangkan menurut para fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat yang menjelaskan tentang definisi khobar. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Dan yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Nah, yang keempat ada asar. Asar secara etimologi berarti baqiyat al-sya'i atau sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua,
athar berbeda dengan hadis. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya tetap sejalan dengan kaidah-kaidahnya dan merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejadwatannya yang beragam. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Allah anjurkan dan menjauhi larangan-larangannya, serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber kehidupan. Sekian, saya Fitri Ziko Amsari Nasution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.